Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Amir dari kelompok 6 dengan materi Aljabar Boolean. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, ada konsep dasar, yaitu tentang bagaimana cara memahami konsep dasar aljabar Boolean. Yang kedua, ada hukum dan identitas, tentang bagaimana cara menjelaskan hukum-hukum dan identitas Boolean. Ketiga, bentuk normal, yaitu mengenali bentuk normal, DNF dan CNF. Keempat, penyederhanaan, tentang bagaimana cara mempelajari penyederhanaan ekspresi Boolean. Yang kelima, yaitu penerapan, tentang bagaimana menjelaskan penerapan dalam rangkaian logika dan komputer. Selanjutnya kita masuk dalam materi pengertian tentang aljabar Boolean. Aljabar Boolean adalah sistem logika yang menggunakan dua nilai dasar yaitu 0 dan 1. Diperkenalkan oleh George Boole pada tahun 1854. Konsep ini kemudian diterapkan dalam sirkuit logika oleh Claude Shannon pada tahun 1937. Aljabar Boolean menjadi dasar penting dalam teknologi digital dan komputer modern, memungkinkan perancangan dan analisis sistem elektronik. Lalu bagaimana operasi dasar Boolean? Itu terbagi atas 3, AND, OR, dan NOT. AND, output sama dengan 1 jika semua input sama dengan 1. OR, output sama dengan 1 jika salah satu input sama dengan 1. Dan NOT, output adalah kebalikan dari input. Selanjutnya, tabel kebenaran. Tabel kebenaran digunakan untuk menampilkan semua kemungkinan kombinasi input dan hasil output dari ekspresi logika tertentu. Ini sangat berguna untuk menganalisis dan memverifikasi kekuratan logika dalam desain sistem digital. Contohnya seperti yang ditampilkan. Nah, selanjutnya itu operasi dasar Boolean. Nah, operasi dasar Boolean itu di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, AND, output sama dengan 1 jika semua input sama dengan 1. Kemudian yang kedua, OR, output sama dengan 1 jika salah satu input bernilai 1. Kemudian NOT, output adalah kebalikan dari input. Nah, selanjutnya itu tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenaran ini digunakan untuk menampilkan semua kemungkinan kombinasi input dan hasil output dari ekspresi logika tertentu. Nah, ini juga itu sangat berguna untuk menganalisis dan memverifikasi keakuratan logika dalam desain sistem digital. Nah, contoh tampilan tabelnya itu seperti di bawah ini. Nah, kemudian itu ada hukum Boolean 1. Nah, hukum Boolean 1 itu yang pertama hukum identitas, yang A tambah 0 sama dengan A. Artinya itu jika suatu nilai Boolean A diorkan dengan 0 maka hasilnya tetap A. Kemudian A dikali 1 sama dengan A. Nah, artinya itu jika A di-AND-kan dengan 1 maka hasilnya tetap A. Kemudian yang kedua ada hukum dominasi. Nah, di sini itu A tambah 1 sama dengan 1. Jika suatu nilai Boolean itu A diorkan dengan 1 maka hasilnya selalu 1 apapun nilai A. Kemudian A dikali 0 sama dengan 0. Jika A di sini itu di-AND-kan dengan 0 maka hasilnya selalu 0. Kemudian yang ketiga itu hukum komplement. Nah, A tambah A sama dengan 1. OR antara nilai dan komplementnya akan selalu bernilai 1. Kemudian A dikali A sama dengan 0. N antara nilai dan komplementnya akan selalu bernilai 0. Kemudian yang terakhir itu hukum idempotent. A tambah A sama dengan A menyatakan bahwa OR antara nilai dengan dirinya sendiri akan tetap menghasilkan nilai tersebut. Kemudian yang kedua, A dikali A sama dengan A. N di antara nilai dengan dirinya sendiri juga tetap sama dengan nilai tersebut. Nah, mungkin dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Mustamira dengan NIM 60200124016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Boolean yang kedua. Adapun yang pertama, hukum komutatif, yang dimana A tambah B sama dengan B tambah A dan A dikali B sama dengan B kali A. Urutan operan tidak memengaruhi hasil akhir untuk operasi AND dan OR. A dan B secara logis ekuivalen dengan B dan A. Ini berarti pin input pada gerbang AND atau OR dapat ditukar tanpa mengubah fungsi sirkuit. Adapun yang kedua, hukum asosiatif.
yang dimana A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C, dan A kali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Ketika melakukan serangkaian operasi yang sama semua OR atau semua N, cara mengelompokkannya variabel tidak menjadi masalah. Ini memungkinkan kita untuk menghilangkan tanda kurung dan menulis ekspresi seperti A ditambah B ditambah C tanpa ambiguitas, dan secara praktis ini membenarkan penggunaan gerbang logika dengan lebih dari 2 input. Selanjutnya yang ketiga ada hukum distributif, yang dimana A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C, dan A ditambah dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A ditambah C, yang dimana hukum pertama N didistribusikan ke OR sangat mirip dengan aljabar biasa dan mudah dipahami. Namun hukum kedua di mana OR didistribusikan ke N adalah properti unik dari aljabar boolean dan tidak memiliki padanan dalam aljabar aritmatika biasa. Hukum kedua ini sangat kuat dan menjadi kunci untuk banyak manipulasi aljabar, terutama dalam mengubah ekspresi dari bentuk sum of products atau SOP menjadi product of sum atau POS dan sebaliknya. Adapun hukum yang terakhir yaitu De Morgan, yang dimana A ditambah B sama dengan A dikali C dan A dikali B sama dengan A ditambah B. Teorema De Morgan memberikan metode untuk mendistribusikan operasi negasi atau not ke dalam ekspresi yang dikurung. Aturan ini dapat diringkas sebagai pecahan garis ubah tanda ketika garis negasi dipecah di atas operan. Operator di antara mereka, N atau OR, harus diubah keduanya. Bukan A atau B secara logis sama dengan bukan A dan bukan B. Selanjutnya, bukan A dan B secara logis sama dengan bukan A atau bukan B. Selanjutnya ada prinsip dualitas. Prinsip dualitas menyatakan bahwa setiap ekspresi logika akan tetap valid jika kita menukar operasi OR menjadi N dan angka 0 menjadi 1 serta sebaliknya. Prinsip ini memperkuat konsep kesetaraan dalam logika boolean dan sangat berguna dalam menyederhanakan atau memverifikasi ekspresi. Bentuk normal DNF dan CNF. Bentuk normal DNF atau disjunctive normal form, bentuk normal disjuntif yang merupakan bentuk logika boolean yang tersusun sebagai OR dari beberapa N, dikenal juga sebagai sum of product. Setiap kelompok variabel digabungkan dengan operator N, lalu hasilnya digabungkan dengan OR, yang dimana kegunaannya umumnya digunakan dalam pemrosesan logika sederhana dan untuk menyatakan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi secara spesifik. Pada gambar struktur DNF di mana blok-blok N dihubungkan terlebih dahulu kemudian hasilnya digabungkan menggunakan OR. Selanjutnya ada CNF, conjunctive normal form atau bentuk normal konjunktif. Merupakan bentuk logika boolean yang tersusun sebagai N dari beberapa OR, dikenal juga sebagai product of sum. Setiap kelompok variabel digabungkan dengan operator OR, lalu hasilnya digabungkan dengan N, yang dimana banyak digunakan dalam algoritma pencarian solusi seperti SAT, Solver Boolean Satisfiability Problem. Pada struktur CNF, di mana blok-blok OR digabung terlebih dahulu lalu keseluruhannya disatukan dengan N. Baik, saya akan menjelaskan pada slide penyederhanaan ekspresi boolean. Nah, di bagian ini kita akan membahas penyederhanaan ekspresi boolean yang merupakan proses untuk membuat ekspresi logika menjadi lebih efisien tanpa mengubah hasil akhirnya. Dalam dunia digital, semakin sederhana sebuah ekspresi logika, semakin sedikit komponen yang dibutuhkan dalam rangkaian. Hal ini tentu akan mengurangi biaya produksi, mempercepat eksekusi, dan menghemat biaya. Proses
proses penyederhanaan dilakukan dengan menerapkan berbagai hukum dan identitas boolean seperti hukum idempoten, hukum dominasi, hukum distribusi, hukum De Morgan, dan lainnya. Contohnya seperti A tambah AB bisa disederhanakan menjadi A tambah B dengan menggunakan hukum absorpsi dan hukum komplement. Kita bisa menghilangkan komponen yang tidak perlu dalam ekspresi tersebut. Dalam perencanaan sistem digital seperti rangkaian logika atau mikrokontroler, penyederhanaan sangat penting karena dapat meminimalkan jumlah gerbang logika yang digunakan. Oke, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu SOP atau Sum of Products, dan POS yaitu Product of Sums. Nah, salah satu bentuk ekspresi logika yang umum digunakan dalam aljabar boolean adalah SOP dan POS. Nah, yang pertama adalah SOP atau Sum of Product. Ini berarti kita mengalihkan beberapa variabel dalam bentuk N, yaitu produk. Nah, lalu menjumlahkan hasilnya menggunakan OR. Nah, SOP digunakan ketika kita ingin mengekspresikan output yang bernilai 1. Jadi kita menggabungkan semua minter, yaitu kombinasi variabel yang hasilnya 1. Nah, contohnya di sini, jika output bernilai 1 untuk kombinasi A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka SOP-nya bisa ditulis sebagai AB tambah AB. Sedangkan POS di sini itu digunakan untuk mengekspresikan output yang bernilai 0. Di sini kita menjumlahkan variabel terlebih dahulu dalam bentuk OR atau penjumlahan. Kemudian hasil penjumlahan itu dikalikan. Jadi POS adalah gabungan master, yaitu ekspresinya yang hasilnya 0. Misalnya jika output bernilai 0 untuk A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka bentuk POS-nya adalah A tambah B, A tambah B. SOP dan POS sering dipakai dalam desain sirkuit logika menggunakan peta Carnot atau tabel kebenaran, dan masing-masing itu punya keunggulan tergantung kebutuhan desainnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada gerbang logika. Nah, jadi salah satu komponen yang terpenting dalam dunia digital yaitu gerbang logika. Nah, gerbang logika adalah sirkuit elektronik yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap sinyal digital. Biasanya itu berupa dua nilai, yaitu 0 dan 1. Nah, gerbang ini digunakan dalam segala perangkat digital, mulai dari kalkulator, komputer, hingga smartphone. Ada beberapa jenis gerbang logika yang bisa kita kelompokkan menjadi 3 kategori. Nah, yang pertama itu ada gerbang dasar. Nah, saya sebutkan, yaitu yang pertama ada N. Nah, ya, dia di sini itu menghasilkan output 1 hanya jika semua input 1. Nah, selanjutnya itu ada OR. Nah, dia di sini tuh menghasilkan output 1 jika salah satu input 1. Nah, kalau yang terakhir tuh ada NOT. Nah, dia itu di sini menghasilkan output yang berkebalikan dari inputnya. Nah, adapun yang kedua itu ada gerbang turunan. Nah, adapun di sini dua jenisnya, yaitu SOR. Nah, atau exclusive OR. Nah, dia itu di sini outputnya 1 jika hanya satu input yang bernilai 1. Nah, dia itu cocok untuk operasi seperti pendeteksian perbedaan. Nah, ya, yang kedua itu ada SNOR atau exclusive NOR. Kebalikannya itu dari SOR. Nah, berarti output 1 jika kedua input sama. Nah, yang terakhir itu ada gerbang universal, yaitu NAD dan NOR. Disebut universal karena semua gerbang logika lainnya bisa dibentuk hanya dengan kombinasi dari salah satu jenis ini saja. Nah, gerbang logika ini bisa dikombinasikan untuk membentuk rangkaian yang kompleks seperti adder, decoder, multiplexer, dan sebagainya. Pemahaman tentang gerbang ini adalah fondasi penting untuk belajar sistem digital dan desain perangkat keras. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke
pemateri terakhir. Kombinasional. Apa sih rangkaian kombinasional itu? Rangkaian logika kombinasional adalah jenis rangkaian yang outputnya hanya dipengaruhi oleh input saat itu tanpa menyimpan data atau memori. Ini tuh berarti output hanya bergantung pada kombinasi input saat itu juga. Terus contoh perangkatnya adalah half adder yang dimana menjumlahkan 2 bit binary, full adder yang dimana menjumlahkan 3 bit binary, termasuk carry-in, multiplexer atau max, yaitu memilih salah satu dari beberapa input dan meneruskannya ke satu output, dan juga decoder yaitu mengubah input kode biner menjadi output yang unik. Nah, kesimpulannya, aljabar boolean ini menjadi fondasi penting dalam dunia digital. Dan dengan memahami operasi dasar, hukum-hukum, dan cara menyederhanakan ekspresi logika, kita dapat membangun sistem komputasi yang lebih efisien dan terstruktur dengan baik. Dengan pemahaman ini, memungkinkan para insinyur dan pengembang untuk merancang sirkuit yang kompleks, mengoptimalkan kinerja, dan memecahkan masalah dalam berbagai aplikasi teknologi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.